told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Halo, selamat datang di channel Artificial and Facts. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua materi, yaitu materi pertama, menguji hipotesis yang distribusi datanya berasal dari populasi normal, dan kedua yaitu pendekatan grafik dan statistik untuk memperkuat normalitas. Kita langsung saja di pembahasan materi pertama, yaitu menguji hipotesis yang distribusi datanya berasal dari populasi normal. Kita lanjut. Nah, untuk memudahkan kita memahami materi ini, di sini ada satu data, dan data ini adalah distribusi frekuensi keuntungan kendaraan yang terjual oleh Applewood Auto Group. Nah, dari data ini, rata-rata keuntungan kendaraan di Applewood Auto Group sudah diketahui, yaitu $1.843,17 dan standar defisiasinya adalah $643,63. Nah, apakah tepat disimpulkan bahwa data keuntungan merupakan sampel yang diperoleh dari populasi normal? Dengan kata lain, apakah data keuntungan mengikuti populasi normal? Nah, kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Nah, kita lanjut. Nah, karena nilai rata-rata serta standar defisiasinya sudah diketahui, maka kita akan langsung dengan menguji dengan perhitungan. Nah, kita dapat mengubah distribusi probabilitas normal manapun menjadi distribusi normal standar dengan menggunakan rumus ini. Nah, langsung saja kita untuk mencari, pertama kita mencari nilai yang sesuai dengan $200 pada tabel tadi, mencari $200 hingga 600. Nah, kita langsung saja kita masukkan di rumusnya, yaitu $200 kurang 1.843,17 per 643,63, hasilnya negatif 2,55. Dan kedua, kita cari pada batas atas kelas $200 hingga $600, yaitu kita masukkan juga di rumus $600 kurang 1.843,17 per 643,63, hasilnya adalah negatif 1,93. Nah, untuk mencari area di antara $200 dan $600 adalah P dalam tanda kurung S dalam tanda kurung $200, maksud saya $200 kurang dari X kurang dari $600 tutup kurung sama dengan P sama dengan buka kurung negatif 2,55 kurang dari Z kurang dari negatif 1,93 tutup kurung sama dengan 0,268 kurang 0,0054 sama dengan 0,0214. Nah, untuk mencari probabilitasnya adalah P dalam tanda kurung X kurang dari $200 sama dengan P dalam tanda kurung Z kurang dari 2,55 tutup kurung sama dengan 0,5000 kurang 0,4946, hasilnya adalah 0,0054. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya di tabel. Nah, hasil 0,0054 itu ada di sini. Nah, perhitungannya juga ada di sini. 0,5000 kurang 0,4946 yang ada di perhitungan kita tadi. Yang ada di sini, hasilnya adalah 0,0054 ada di tabel. Jadi, kalau teman-teman belum memahami secara benar, di sini ada tabel untuk kalian dapat memahaminya lebih dalam. Nah, sambungannya ada di sini. Dan dari tabel ini, kita akan lanjutkan bahwa
logikanya dari tabel ini, jika kita menjual 180 kendaraan, maka kita akan menghasilkan keuntungan di antara 200 hingga 600 dolar pada 3.852 kendaraan. Nah, kita next yang 180 maksudnya di sini. Kita next saja. Nah, ketika membahas yang di tabel tadi, maka selanjutnya kita akan memasukkan informasi ke dalam bentuk uji hipotesis yang lazim. Hipotesis 0 dan alternatifnya adalah H0 adalah populasi keuntungan mengikuti distribusi normal. H1 adalah populasi keuntungan tidak mengikuti distribusi normal. Nah, kita lanjut. Nah, ini merupakan tabel perhitungan statistik C². Nah, dari tabel ini, di tabel ini juga sudah diketahui bahwa dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, nilai kritis C² adalah 11,070. Nah, kaidah keputusan kita adalah menolak hipotesis 0 jika nilai hitung C² lebih dari 11,070. Nah, sekarang untuk menghitung nilai C², kita akan menggunakan rumus ini. Nah, kita akan mengganti dengan angka-angka yang sudah ada di tabel ini, FO dan FE. Nah, kita akan masukkan itu di rumus ini. Jadi langsung saja mengikuti rumus ini, berarti jadinya 8 kurang 4,82 kuadrat per 4,82 dan menjadi 4 kurang 6,46 kuadrat per 6,46, hasilnya adalah 5.220. Nah, berarti nilai untuk tiap-tiap kelas tertera di kolom sebelah kanan tabel, beserta kolomnya yakni 5.220. Nah, itu bisa dilihat di tabel. Nah, ini maksud saya. Jadi, nilainya bisa dilihat di sini, dan untuk menguji perhitungan FO dan FE untuk masukkan di rumusnya itu ada di sini, dan nilainya ada di sini. Totalnya ada di sini, 5.220. Kita lanjut. Maka, oleh karena itu, nilai hitung 5.220 kurang nilai kritisnya, kita tidak menolak hipotesis 0. Kita menyimpulkan bahwa bukti yang menunjukkan distribusi keuntungannya tidak berdistribusi normal. Nah, kedua, kita membahas tentang pendekatan grafik dan statistik untuk memperkuat normalitas. Kita lanjut saja. Nah, dalam kita menyusun data ke dalam distribusi frekuensi, kita mengetahui bahwa kita kehilangan informasi mengenai datanya, yakni kita tidak memiliki data mentah. Terhadap beberapa uji yang menggunakan data mentah dibandingkan data yang dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Pengujian tersebut meliputi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Anderson-Darling. Nah, saya memilih untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jadi, apa itu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov? Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Nah, dan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ada dasar pengambilan keputusan. Pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai signifikan berdistribusi dengan normal. Kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilai signifikan tidak berdistribusi dengan normal. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan ISPSS. Oleh dan sebab itu, kita harus mendownload aplikasinya. Nah, ini ada soal untuk kita uji di aplikasi ISPSS, yaitu dalam suatu penelitian untuk mengetahui motivasi untuk kinerja pegawai dan menggunakan 50 sampel. Selidikilah apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, selanjutnya akan ada tabel dan tabel itu akan disalin di aplikasi ISPSS. Nah,
berdasarkan soal yang sudah kita bahas tadi dan menggunakan 50 sampel data untuk menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov, maka di sini sudah ada 50 sampel dan data ini kita akan salin ke aplikasi SPSS dan saya menggunakan SPSS versi 25 dan langsung saja kita salin ke aplikasi SPSS untuk data pertama. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, data pertama sudah ada, tinggal data kedua kita pindahkan lagi ke aplikasi SPSS ini. Kita pindahkan. Kita paste. Nah, muncul data seperti ini, data 1 dan data 2, dan data ini kita akan mengganti namanya. Sebelum kita melanjutkan uji, kita ganti namanya dulu, lalu kita masuk di variable view. Di bagian name kita gantikan dengan X, dan kedua dengan Y, lalu di label kita tuliskan motivasi, dan kedua kita tuliskan kinerja berdasarkan di soal tadi ya. Nah, setelah sudah seperti ini kita akan masuk kembali ke data view. Setelah kita akan masuk ke data view, otomatis nama dari data tersebut akan terganti X dan Y. Kita langsung saja melihat. Nah, di sini sudah terganti namanya X dan Y, dan setelah sudah seperti ini, kita akan melanjutkan dengan analisis data ini. Langsung saja kita ke menu Analyze, lalu kita ke Regression. Dari Regression kita ke Linear, lalu kita klik. Nah, muncul seperti ini, dan kita akan masukkan motivasi X ke independen, ke kolom independen ini, dan kinerja Y ke kolom dependen. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, kita centang bagian unstandardized, yaitu di bagian residuals, lalu kita klikkan continue. Nah, setelah sudah seperti ini, kita klikkan OK. Dan akan keluar output SPSS. Nah, outputnya sudah ada, namun sekedar informasi, output ini bukan hasil yang kita cari, oleh karena itu kita X saja. Nah, setelah kita keluar dari output tadi, muncul data baru dengan nama Re1, dan data ini kita akan gunakan untuk menganalisis uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, tanpa berbasa-basi kita langsung saja di pengujiannya. Kita masuk lagi ke menu Analyze, lalu kita pergi ke Non-Parametric Test, lalu kita ke Legacy Dialog, dan kita ke satu sampel KS, dan kita masukkan nilai residual ini ke test variabilis. Lalu jangan lupa kita mencentang bagian normal dan kita klik OK. Nah, outputnya akan keluar. Nah, ini adalah output yang keluar dari SPSS ini, dan ini adalah uji yang kita cari dan nilainya sudah diketahui, dan ini merupakan data yang kita cari. Nah, untuk menyimpulkan
untuk kita mengambil keputusan dari data ini, dari output ini, kita mengingat kembali dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka nilai signifikan tidak berdistribusi dengan normal. Nah, dari data ini, dari data yang sudah kita uji ini, output ini, nilai 0,113 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data ini berdistribusi dengan normal. Nah, di sini juga sudah ditulis test distribution in is normal, dan kesimpulannya adalah data ini berdistribusi dengan normal. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pengujian kita saat ini. Sekian dari video pembahasan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Thank you guys.